Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini pada kesempatan yang sangat luar biasa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukanlah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padan asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang penuh berkat. Dia tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selaras dengan Mazmur 1, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang seolah penuh hukuman. Terkutuklah ayat yang kelima. Bagaimanapun keadaan hidupnya, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ada dua prinsip yang masing-masing memiliki konsekuensinya, yakni pertama, hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hati yang menjauh dari Tuhan. Terhadap pilihan ini, Alkitab secara tegas dalam ayat yang kelima memulai dengan kata terkutuklah. Hidup yang terkutuk adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Perikop ini lebih jauh menegaskan bahwa bagi siapa saja yang memilih pilihan ini, maka dia akan mengalami penderitaan, tinggal di tanah gersam dan terasing. Jika membayangkan kehidupan seperti ini, tentu tidak ada seorang pun yang ingin mengalaminya. Namun tanpa disadari, sesungguhnya banyak orang Kristen yang memilih pilihan ini. Jika orang Kristen memilih kehidupan menjadi terkutuk, maka konsekuensinya adalah mereka akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Mereka mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya
sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu mengandalkan pikiran, pendapat, prinsip-prinsip, dan cara-cara manusia. Hati mereka menjauh daripada Tuhan. Arti kata hatinya menjauh dalam bahasa Ibraninya artinya hatinya memberontak kepada Tuhan. Hatinya meninggalkan Tuhan dan hatinya semakin menjauhi daripada Tuhan, sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi dengan firman Tuhan. Hati mereka licik. Arti kata hati licik, akop, artinya adalah dalam diri manusia Tuhan melihat banyak kemunafikan, suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, culas, palsu, sombong, ingin menonjol, suka membanggakan diri, dan seperti orang yang berjalan di luar jalur kebenaran. Hati mereka membatu. Arti kata hatinya membatu, anas, artinya adalah dalam diri manusia Tuhan melihat hatinya keras, jahat, keji, gusar, dan sulit untuk disembuhkan, sehingga pribadinya menjadi lemah, rapuh, murung, dan sedih. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan mudah putus asa. Kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani batak artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Perikop kita saat ini menyatakan juga dengan tegas bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini pilihan yang bertolak belakang dengan pilihan pertama, dan konsekuensinya juga bertolak belakang. Pilihan pertama mendatangkan kutuk, namun pilihan kedua ini akan mendatangkan berkat. Lebih jauh perikop ini menjelaskan berkat seperti apa yang diberikan oleh Tuhan, bahwa bagi siapapun yang hidup mengandalkan Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batan air. Artinya hidupnya tak akan berkekurangan, karena dia akan selalu dekat dengan batang air, dekat dengan sumber kehidupan. Dalam pilihan hidup mengandalkan Tuhan, maka seseorang tidak akan mengalami kekeringan dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali dikuatkan dan diingatkan oleh firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah dan setiap apa yang kami rencanakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.